Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsline. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memberikan peringatan bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir Indonesia. Peringatan tersebut terkait dengan kemungkinan banjir rob akibat meningginya permukaan air laut. Dalam postingan di akun Instagram resmi BMKG beberapa waktu lalu, BMKG mengeluarkan peringatan adanya potensi banjir rob di sejumlah wilayah pesisir Indonesia pada tanggal 6 hingga 28 Februari mendatang. Banjir rob dipengaruhi oleh fenomena bulan purnama pada tanggal 12 Februari yang berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimal. Wilayah pesisir mulai dari Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat hingga Maluku Utara dan pesisir Papua Selatan perlu diwaspadai. Khusus untuk pesisir utara Jakarta, banjir rob diprediksi terjadi pada 7 hingga 13 Februari. Masuk tergenang, masuk sana. Kita akan membahas lebih jauh bersama dengan Direktur Meteorologi Maritim BMKG Eko Prasetyo. Selamat siang Pak Eko. Selamat siang Mbak Eva. Iya Pak Eko, kita bahas dulu yang soal Jakarta Utara ya Pak Eko, karena BMKG memprediksi wilayah pesisir Jakarta Utara berpotensi banjir rob pada bulan ini. Tadi prediksinya adalah tanggal 7 sampai 13. Apakah ada update terkait dengan hal ini di wilayah pesisir Jakarta Utara Pak Eko? Ya, memang demikian untuk prediksi potensi banjir rob di wilayah Jakarta Utara itu bisa berlangsung 7 hingga 13 Februari. Nanti fase purnamanya di 12 Februari. Dan disebut untuk wilayah pesisir Jakarta Utara ada 11 wilayah berpotensi terdampak ya Pak Eko, di mana saja tepatnya ini? Betul ya, diantaranya di Muara Baru, ya, Muara Angke, Cilincing dan sekitarnya di kecamatan-kecamatan sekitar Jakarta Utara. Perlu menyiapkan upaya adaptasi agar jika nanti potensi ini benar-benar terjadi, masyarakat tetap siap dan tetap menjaga agar tidak terganggu kegiatan sehari-harinya dan tentunya kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Baik, Pak Eko, sebetulnya faktor apa saja yang mempengaruhi banjir rob atau potensi banjir rob di sejumlah wilayah di Indonesia? Ya, memang banjir rob sendiri ini merupakan imbas ya dari fenomena pasang maksimum air laut. Ini adalah faktor astronomi yang bekerja, di mana gaya gravitasi bulan ini menarik permukaan atau volume air di muka bumi ini. Sehingga kalau kami petakan ada 12 wilayah ya di seluruh Indonesia yang di pertengahan Februari ini akan berpotensi terdampak rob. Dan ini jika diperparah dengan potensi hujan lebat, ini akan semakin menambah dampak. Sehingga air hujan yang masuk ke daratan sulit teralirkan. Ditambah lagi saat pasang ya. Saat pasang maksimum ini akan menambah tinggi kenaikan air laut di daratan. Iya, Pak Eko, tadi Pak Eko sampaikan ada 12 wilayah, 18 daerah yang sudah dipetakan oleh BMKG berpotensi banjir rob selain Jakarta ya, ada di mana saja tepatnya? Selain Jakarta, mungkin tadi sudah disebutkan ya di perairan atau pesisir Kepulauan Riau, kemudian Bangka Belitung, Sumatera Barat, kemudian sebagian Kalimantan Selatan, kemudian pesisir utara Jawa Barat ya, diantaranya Bekasi, kemudian pesisir utara Jawa Tengah, diantaranya Demak, Pekalongan dan sekitarnya. Kemudian pesisir Nusa Tenggara Timur ini juga terdampak, Maluku Utara, juga sebagian Papua. Ini perlu penyiapan langkah-langkah antisipatif, terutama daerah-daerah yang sering terdampak rob ini agar menyiapkan segala sesuatunya. Di antaranya memastikan lingkungannya apa yang perlu disiapkan ketika rob itu tiba. Apakah itu penguatan tanggul, pengecekan kekuatan tanggul, atau penyiapan rumah-rumah pompa. Sehingga nanti ketika air pasang ini sudah mulai bekerja di daerah kita, bisa kita upayakan untuk tidak menambah dampak dari kegiatan kita sehari-hari. Iya Pak Eko, soal dampak ini
ada potensi banjir rob, kemudian juga cuaca ekstrim tentu bisa berdampak pada bencana hidrometeorologi. Artinya double potensinya Pak Eko. Seberapa besar ini dampaknya dengan kondisi saat ini cuaca ekstrim yang masih melanda sejumlah wilayah? Ya, masyarakat pesisir yang punya kegiatan perikanan budidaya ya, perikanan ini tentunya memastikan apakah wilayahnya akan terdampak rob apa tidak, terutama daerah-daerah yang kami petakan di depan ya. Ketika itu betul-betul terpetakan, maka antisipasinya dilihat apakah perlu dilakukan percepatan panen atau perlindungan untuk tanggul-tanggul di sekitar perikanan budidaya kita, budidaya perikanan kita. Kemudian masyarakat yang berkegiatan terkait dengan petambak garam juga dipastikan jangan sampai ada hal-hal yang merugikan mereka. Seharusnya pengamanan terhadap hasil panen garam bisa dilakukan lebih dini. Karena ini masih ada waktu sekitar 5 hingga 6 hari ke depannya. Ini harus bisa dilakukan upaya-upaya mitigasinya sehingga kita lebih siap ketika fenomena pasang maksimum ini yang menjadikan rob di wilayah kita hadir di lingkungan kita. Masih ada waktu tapi mepet Pak Eko 5-7 hari. Bagaimana kemudian koordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk mitigasinya? Ya, itu tepat sekali. Memang harus berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat, ya, atau mungkin dengan kementerian lembaga terkait. Ini jika kawan-kawan di perikanan darat tentunya dengan Kementerian Kelautan Perikanan dan seterusnya ya. Kalau ada hal-hal yang perlu penguatan tanggul atau dan seterusnya bisa berkolaborasi bekerjasama dengan BPBD setempat untuk penyiapannya. Dan ini harus ditingkatkan terus karena masyarakat pesisir ini setidaknya di dalam sebulan itu bisa 1 kali hingga 2 kali bisa mengalami kondisi atau potensi banjir pesisir atau banjir rob ini. Iya, Pak Eko, tentu yang paling berdampak adalah masyarakat ya di wilayah pesisir. Apa himbauan dari BMKG untuk masyarakat di wilayah pesisir? Kemudian tadi juga masyarakat yang bekerja ya Pak Eko, misalnya tadi di tambak garam tadi Pak Eko sudah sebut, sempat singgung ya? Ya, selain dari kegiatan masyarakat tersebut, memang banyak sekali aktivitas yang lainnya, termasuk bongkar muat kapal di pelabuhan. Ini menyesuaikan terhadap waktu pasang surutnya. Kemudian juga masyarakat di perkampungan, jangan sampai genangan air rob ini, maaf sekali, bisa mengganggu keselamatan jiwa, terutama untuk sengatan aliran listrik. Ini jangan sampai terjadi, betul-betul dicek lagi lingkungan kita bahwasanya air yang mengenangi ini aman, jangan sampai justru mengancam jiwa kita. Baik, terima kasih Pak Eko Prasetyo, Direktur Meteorologi Maritim BMKG sudah bergabung bersama kami di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.